Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum izin kami dari kelompok salah satu tugas etika profesi, ini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi, di mana kami di sini mengambil topik atau tema yaitu tentang penangkapan 4 karyawan bank yang mencuri data nasabah. Oke. Di sini kami menggunakan 3 orang. Yang pertama ada Sapar Hidayat, yang kedua ada Irwan Saputra, dan yang ketiga ada Muhammad Geza Rian Tri Asmara. Oke. Di sini untuk latar belakangnya, yang dimana yang menjadi landasan kami ini keamanan data ini adalah menjadi isu yang semakin krusial di era digital ini, terutama di sektor perbankan yang menyimpan informasi sensitif untuk nasabah. Jadi kasus pelanggaran data di perbankan dapat menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dan juga salah satu kasus pencurian di Kepulauan Riau adalah pencurian data nasabah oleh karyawan bank yang mengakibatkan kerugian hingga 25 miliar rupiah. Jadi untuk laporan ini kami akan mengidentifikasi isu dalam kasus tersebut, yang dimana kami akan menganalisis dampaknya terhadap berbagai pihak serta mengevaluasi kembali berdasarkan 3 teori etika. Yang pertama itu ada etika sosial, yang kedua ada etika kewajiban, dan yang ketiga ada etika utilitarianisme. Selain itu kami akan menyajikan skenario yang mencerminkan peran pemimpin bank, regulator, dan masyarakat dalam menangani masalah ini. Oke. Jadi untuk tujuan penelitian ini ada 4. Yang pertama yang dimana kami akan mengidentifikasi isu utama yang terkait dengan pelanggaran data nasabah. Yang kedua kami akan menganalisis dampak dari kasus ini, yaitu terhadap masyarakat, instansi perbankan, dan juga pemerintah atau regulator. Yang ketiga kami akan mengkaji kembali kasus ini menggunakan 3 teori utama, yaitu etika hak sosial tadi, kewajiban, dan juga etika konsekuensialisme. Yang keempat yaitu kami akan memberikan rekomendasi sosial berdasarkan analisis yang dilakukan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Sapar Hidayat. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang identifikasi isu. Pada kasus ini, yang pertama yaitu pelanggaran keamanan data. Tentu kita sama-sama mengetahui bahwa pencurian data ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap keamanan data pribadi. Karyawan yang terlibat dalam kasus ini itu memiliki akses penuh terhadap data nasabah karena jabatan mereka. Modus yang digunakan oleh pelaku ini adalah mengakses data nasabah yang belum memiliki aplikasi perbankan seluler atau yang kita kenal sebagai m-banking, lalu mencuri uang dari rekening mereka. Yang kedua itu penyalahgunaan jabatan dan kepercayaan. Keempat tersangka adalah karyawan tetap dari 2 bank besar, yang berarti mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap nasabah yang mempercayakan uang mereka kepada bank. Penyalahgunaan akses data yang dilakukan menunjukkan bahwa posisi mereka telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini mengidentifikasi adanya kelemahan dalam pengawasan internal bank yang memungkinkan pelaku untuk bertindak selama lebih dari 1 tahun tanpa terdeteksi. Lalu yang ketiga itu kurangnya kesadaran nasabah terhadap keamanan data. Selain kelalaian dalam pengawasan internal, faktor lain juga yang memperburuk kasus ini adalah kurangnya kesadaran nasabah terhadap pentingnya mengamankan rekening mereka. Selanjutnya itu ada dampak kasus. Yang pertama, dampak kasus terhadap nasabah. Dalam kasus ini, nasabah mengalami kerugian finansial. Nasabah yang menjadi korban kehilangan sejumlah uang yang tidak mereka sadari hingga selama berbulan-bulan.
Lalu nasabah juga mengalami kehilangan kepercayaan terhadap sistem perbankan karena terjadinya kasus ini. Lalu tentu ada juga dampak positif yang terjadi pada nasabah, yaitu peningkatan kewaspadaan terhadap keamanan finansial. Lalu yang kedua itu dampak terhadap industri perbankan. Tentu industri perbankan sendiri itu terancam mengalami reputasi buruk karena kasus pencurian data ini mencoreng reputasi dua bank besar yang terlibat. Publik mungkin mulai meragukan keamanan sistem mereka dan mempertanyakan sejauh mana bank melindungi data pribadi nasabah. Lalu tentu industri perbankan juga mendapatkan biaya tambahan untuk sistem keamanan. Dengan kasus ini, industri perbankan dituntut untuk menambahkan sistem keamanan untuk data pribadi nasabah. Lalu potensi tuntutan hukum. Nasabah yang merasa dirugikan dapat juga mengajukan gugatan terhadap bank yang berpotensi menambah kerugian dan merusak reputasi lebih lanjut. Lalu ada juga dampak terhadap regulator atau pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah itu mendapat tekanan untuk memperketat regulasi keamanan data. Lalu pengawasan yang lebih ketat terhadap bank dan meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis dengan teori etika. Yang pertama itu ada teori etika hak sosial. Etika sosial merupakan jenis etika yang segala tindakannya bersifat kolektif dan memperhatikan struktur sosial dalam masyarakat menurut Wikipedia. Yang pertama, pelanggaran terhadap struktur sosial dan kepercayaan publik. Tentu dengan terjadinya kasus ini, karyawan yang menyalahgunakan posisi itu merusak tatanan sosial dan kepercayaan publik. Yang kedua itu tanggung jawab kolektif dan kewajiban moral. Individu memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral terhadap masyarakat. Karyawan bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Pelanggaran terhadap kewajiban ini menunjukkan kurangnya integritas dan tanggung jawab moral. Yang ketiga itu peran institusi dalam menjaga etika sosial. Institusi perbankan dan pemerintahan memiliki peran krusial dalam menegakkan etika. Bank harus memastikan adanya sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Lalu yang keempat, dampak terhadap masyarakat luas. Pelanggaran etika sosial ini tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga pada masyarakat luas. Yang kedua itu adalah teori etika kewajiban. Etika merupakan perilaku dan tindakan manusia yang memberikan manfaat. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan untuk diri sendiri, melainkan juga orang lain. Teori deontologi atau etika kewajiban menekankan bahwa tindakan dianggap bermoral jika didasarkan pada kewajiban moral, bukan semata-mata karena mengejar kebahagiaan atau perintah agama. Dikutip dari kumparan.com. Yang pertama, pelanggaran kewajiban moral oleh karyawan bank. Karyawan bank memiliki kewajiban moral untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data nasabah. Yang kedua, kewajiban institusi dalam menjaga kepercayaan publik. Institusi perbankan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem dan prosedur internal mereka mencegah penyalahgunaan data nasabah. Yang ketiga itu tanggung jawab regulator dalam penegakan etika kewajiban. Regulator dan pemerintahan memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa institusi keuangan mematuhi standar etika yang tinggi. Lalu yang ketiga ada teori etika konsekuensialisme. Etika konsekuensialisme itu menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan konsekuensi atau hasil yang ditimbulkannya. Dalam konteks kasus pencurian data nasabah oleh karyawan bank,
di Kepulauan Riau. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak tindakan tersebut terhadap berbagai pihak yang terlibat. Yang pertama itu dampak terhadap nasabah. Nasabah yang menjadi korban itu tentu mengalami kerugian finansial langsung akibat pencurian dana dari rekening mereka. Lalu dampak terhadap institusi perbankan bagi yang terlibat. Konsekuensi dari tindakan karyawan tersebut memiliki kerugian finansial, penurunan reputasi, dan hilangnya kepercayaan terhadap nasabah dari nasabah. Lalu yang ketiga itu dampak terhadap masyarakat luas. Kasus ini juga menimbulkan dampak terhadap masyarakat luas. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Geza. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dari kelompok kami. Oke, di sini saya Muhammad Geza Rian Triasmara. Di sini slide ke-9, penerapan etika yang benar. Oke, di sini menjaga data rahasia pelanggan. Ini ada topiknya, dan bertindak sesuai hukum dan kode etik, laporan penyalahgunaan atau pelanggaran. Oke, di sini adalah teori hak sosial. Oke, lalu di sini pelanggaran struktur etika mendapatkan pentingnya struktural yang sehat untuk menjamin kesejahteraan bersama. Tindakan karyawan yang menyalahgunakan posisi mereka untuk mencuri data nasabah tidak hanya melanggar hukum, tapi juga merusak tataan sosial dan kepercayaan publik terhadap instansi perbankan. Kepercayaan ini adalah fondasi utama untuk interaksi ekonomi sosial. Tanpa kepercayaan, stabilitas dan efisien. Oke, lanjut, ini ada tanggung jawab untuk kolektivitas dan kewajiban moral. Dalam etika sosial, individu memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral terhadap masyarakat. Karyawan bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan nasabah. Peran institusi dalam menjaga etika sosial. Institusi perbankan dan pemerintah memiliki peran krusial dalam menegakkan etika sosial. Bank harus memastikan adanya sistem pengawasan eksternal yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dampak terhadap masyarakat yang luas itu ada pelanggaran etika sosial yang tidak hanya berdampak pada individu menjadi korban, tetapi pada masyarakat luas. Rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dapat menurun, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi sosial. Oleh karena itu, penting bagi pihak semua bekerja sama dan menegakkan standar etika yang tinggi demi kebaikan bersama. Lalu dah terhadap ini. Di sini ada lagi dengan teori etika kewajiban. Ada pelanggaran kewajiban moral oleh karyawan bank, kewajiban institusi dalam menjaga kepercayaan publik, dan ada teori etika konsulisme. Dampak terhadap nasabah. Nasabah menjadi korban mengalami kerugian finansial terhadap langsung pencurian dana dari rekening mereka. Selain itu, mereka juga menghadapi stres dan ketidakpastian terkait keamanan aset mereka di masa depan. Dampak yang terhadap instansi perbankan. Bagi perbankan yang terlibat, konsekuensi dan tindakan karyawan tersebut meliputi kerugian finansial seperti itu. Lalu di sini ada skenario tindakan berdasarkan peran. Di sini lanjut aja. Skenario tindakan sebagai pemimpin manajemen. Sebagai pemimpin dalam instansi perbankan, langkah-langkah yang harus untuk dilakukan mengulangi kasus pencurian dan mencegahnya di masa depan meliputi harus ada 1. Peningkatan sistem keamanan. Mengimplementasikan sistem keamanan berlapis. Ini di sini dikutip berlapis ya. Jadi tidak hanya satu. Kayak seperti kode verifikasinya tuh harus muka dulu baru PIN dan lain-lain. Itu bisa jadi. Lalu menerapkan sistem autentifikasi yang lebih ketat seperti autentifikasi modifikator untuk akses karyawan terhadap data sensitif. Yang kedua ada meningkatkan pengawasan internal, meningkatkan sistem audit dan pengawasan terhadap aktivitas karyawan yang memiliki akses data terhadap nasabah. Nah, seperti ginilah kita contohnya tuh ada
CS, customer service yang biasa dengan data bank. Nah, itu kalau bisa CS-nya itu harus dijaga dengan baik. Jadi sebaik-baiknya CS itu harus menjaga rahasia nasabah gitu. Pelatihan edukasi karyawan, mengadakan pelatihan rutin terhadap etika kerja dan tanggung jawab profesional, menanamkan budidaya zero terus terhadap penyalahgunaan data nasabah, meningkatkan transparansi kepada nasabah, memberikan pemberitahuan secara berkala kepada mengenai keamanan dan akun mereka. Jadi berkala gini nggak hanya ketika customer datang saat mereka ke bank, bisa aja saat mereka gini loh, kita melalui WA atau SMS ngecek apa gitu ya, mungkin begitulah caranya. Terus skenario sebagai regulator pemerintah itu adalah memperkuat regulasi keamanan data. Setiap sistem memenuhi kewajiban yang digital memenuhi standar internasional. Menerapkan sanksi tegas bagi bank yang gagal melindungi data nasabah, meningkatkan pengawasan terhadap bank, memberikan edukasi publik tentang keamanan digital, mengadakan program sosialisasi, contohnya mendorong nasabah untuk melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan di rekening. Jadi kita nggak boleh ketika ada curiga gini, kita nggak boleh diam-diam aja. Jadi kita coba harus tanya ke nasabah atau customer service, nah itu bagaimana. Jangan sampai jika udah terjadi baru kita lapor, itu sama aja. Tapi nggak apa sih, kalau bisa menjaga dulu daripada udah terjadi. Menegakkan hukum secara tegas, memproses hukum para pelaku pencurian data dan hukum maksimal untuk memberikan efek jera, menguasai jaringan kesehatan siber yang telah luas guna mencegah kejahatan serupa di masa depan. Habis itu di sini ada skenario tindakan sebagai masyarakat atau nasabah dengan warga umum lah intinya. Menggunakan layanan perbank dengan aman, segera mengaktifkan M-Banking atau SMS M-Banking karena ini penting. Jika kita narik, itu ada notifnya, itu butuh. Jika kita tak ada notif, ketika ketarik uangnya terus nggak ada notif itu kan susah juga ya jadinya. Nah gitu. Terus ada mengawasi aktivitas rekening secara berkala, mungkin setiap minggu atau per bulan sekali, biar tidak terjadi yang kita tidak inginkan. Meningkatkan kesadaran terhadap keamanan digital, menggunakan password yang kuat dan menggantinya secara berkala mungkin, atau ya selagi aman aja nggak apa-apa sih. Melapor kejahatan finansial jika menjadi korban kejahatan perbankan, segera melapor ke bank atau ke pihak yang berwenang. Berpartisipasi dalam sosial terkait diskusi keamanan digital. Oke. Lalu di sini ada kesimpulan. Kasus pencurian data oleh karyawan, bank menunjukkan bahwa lemahnya etika profesi, sistem dan lembaga keuangan. Terus ada tindakan, oke. Jadi di sini kita harus kasus pencurian data nasabah oleh karyawan di Kepulauan Riau itu harus kita analisis berdasarkan etika profesional, etika sosial, kewajiban dan konsekuensi menunjukkan bahwa ini bukan tindakan melanggar norma-norma dan hukum serta berdampak luas pada individu, institusi dan masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah harus dilibatkan secara satu, bank harus meningkatkan sistem keamanan dan memperketat pengawasan internal maupun eksternal, memberikan edukasi kepada karyawan serta nasabah. Terus kedua, ada regulator perlu memperketat regulasi, meningkatkan pengawasan serta menegakkan hukum dan tegas. Ketiga, masyarakat harus lebih sadar akan keamanan digital, monitoring transaksi rekening dan segera melapor jika ada aktivitas mencurigakan. Jadi di sini sebenarnya tidak bisa salah 100% dari bank atau apa. Jadi kita dari diri kita sendiri sih harus sadar juga bahwa ketika ada hal mencurigakan kita harus melapor. Dengan sinergi antara bank dan nasabah, regulator, masyarakat, diharapkan kasus ini dapat dicegah di masa depannya. Sistem perbankan menjadi lebih aman dan serta terpercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.